Perkenalkan, saya Tiuku Sumanitias dari Prodi Kesehatan Masyarakat 2B. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa faktor risiko penyakit. Faktor penyakit ada kusta, DBD, hipertensi, dan diabetes. Yang pertama, penyakit kusta. Penyakit kusta merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kulit dan saraf. Contoh faktor kusta ada: 1. Kontak dengan penderita kusta. Biasanya orang yang tinggal serumah dengan penderita kusta memiliki resiko lebih tinggi untuk tertular penyakit kusta. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti penderita HIV, AIDS, atau malnutrisi memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit kusta. 3. Faktor genetik. Individu dengan riwayat keluarga menderita kusta memiliki resiko lebih tinggi untuk terinfeksi. Yang kelima, ada usia. Kelompok usia 20-50 tahun memiliki kontak yang lebih tinggi dengan lingkungan dan populasi. Yang kelima, kondisi sanitasi dan higien yang buruk. Lingkungan yang buruk seperti air bersih yang terbatas, pengolahan limbah yang tidak memadai dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit kusta. Yang kedua, ada faktor penyakit demam berdarah dengue atau DBD. DBD merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Contoh faktor resiko penyakit DBD ada: 1. Keberadaan populasi nyamuk vektor. Semakin banyak populasi nyamuk vektor, semakin tinggi penularan penyakit DBD. Yang kedua, tempat perindukan nyamuk. Tempat-tempat yang dapat menjadi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti seperti genangan air bersih, pot bunga, atau ban bekas. Yang ketiga, mobilitas penduduk. Seperti berpergian ke daerah endemis DBD dapat meningkatkan risiko penularan penyakit ini. Yang keempat, riwayat infeksi sebelumnya. Jika pernah terinfeksi virus dengue sebelumnya, memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami infeksi berulang penyakit yang lebih parah, demam berdarah. Yang kelima, faktor imunologis. Respon antibodi dan sistem kekebalan tubuh dapat mempengaruhi resiko perkembangan penyakit DBD yang lebih berat. Yang ketiga, ada hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang penting. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal jika tidak dikendalikan dengan baik. Faktor hipertensi. 1. Usia. Bertambahnya usia, resiko terkena hipertensi semakin meningkat karena perubahan struktur dan fungsi pembuluh darah. Yang kedua, riwayat keluarga. Riwayat keluarga menderita hipertensi memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit yang sama. Yang ketiga, ada obesitas. Kelebihan berat badan atau semakin besar indeks massa tubuh IMT, semakin tinggi pula resiko terkena hipertensi. Yang keempat, asupan garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan dapat menyebabkan meningkatkan ketekanan darah. Yang kelima, kurang aktivitas fisik. Kurang aktif dan kurang aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko hipertensi. Yang keempat, ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat resistensi insulin atau defisiensi insulin. Faktor resiko diabetes ada: 1. Usia. Bertambahnya usia, resiko terkena diabetes semakin meningkat.
perubahan komposisi tubuh, dan penurunan sensitivitas insulin yang terjadi seiring proses penuaan. Yang kedua, ada riwayat keluarga. Faktor genetik dan gaya hidup dalam keluarga dapat mempengaruhi hal ini. Yang ketiga, ada obesitas, kelebihan berat badan atau obesitas. Semakin besar indeks massa tubuh IMT, semakin tinggi pula resiko terkena penyakit diabetes. Yang keempat, ada pola makan tidak sehat. Konsumsi makan tinggi kalori, lemak, dan karbohidrat dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Yang kelima, kurang aktivitas fisik. Gaya hidup kurang aktif atau aktivitas fisik yang tidak teratur membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Yang keenam, stres. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan peningkatan produksi hormon-hormon yang dapat meningkatkan tekanan darah.